Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tretan Madura yang sudah ada di depan saya. Di sini sudah ada di edisi ke-6 podcast Kor Papantes. Bakorwil Pamekasan Parembagan Tretan Sasarnya. Dan banyak sekali UMKM yang ada di luar sana masih kurang percaya diri karena produk yang beliau punya semuanya masih belum bersertifikat, baik itu sertifikat halal. Dan tentunya di sini untuk menjawab pertanyaan dari pelaku UMKM dan masyarakat yang ada di Madura ini, kami sudah hadir bersama dua narasumber yang sangat luar biasa yang akan menjawab pertanyaan Anda semuanya. Dan tentunya ini difasilitasi oleh Bakorwil 4 Pamekasan dan EJSC yang sudah menyediakan CO Working Space yang ada di EJSC dan tentunya di wilayah kerja Bakorwil 4 Pamekasan. Sudah ada di hadapan saya dua narasumber yang sangat luar biasa. Ada Mbak Mawadatul Bahraini, Ketua Halal Center Cendekia Muslim Cabang Pamekasan. Selamat pagi Mbak Ren ya. Pagi. Oke, pagi. Ini saya panggilnya Mbak Ren ya. Iya. Oke. Dan juga ada narasumber dari pelaku UMKM yang sudah difasilitasi oleh Bakorwil 4 Pamekasan dan juga EJSC. Dan tentunya sudah hadir Mbak Rika Rianti. Selamat pagi Mbak Rika. Selamat pagi. Oke. Mbak Rika selaku owner ya dari UD Bunda RR. Iya, benar. Nah, gimana kabarnya Mbak Rika? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Mbak Ren juga sehat ya. Alhamdulillah, Oke, baik Tretan, di sini kita akan membahas banyak terkait dengan apa itu halal center dan apa sebenarnya efek ketika kita sudah mendapatkan sertifikat halal itu sendiri. Nah, boleh untuk Mbak Ren ya, untuk menceritakan sedikit sebenarnya halal center itu apa, kemudian apa sih sebenarnya efek yang nantinya akan ditimbulkan ketika pelaku UMKM itu sudah bersertifikat halal. Oke, terima kasih. Gini, sertifikat halal itu intinya jaminan terhadap produk kita. Karena kenapa? Kalau sudah ada sertifikat halal, yang pasti makanan itu sudah halalan thayyiban, berarti sudah sesuai dengan syariat Islam. Oke. Itu. Kalau belum sertifikat halal, apakah tidak bisa dijual? Bisa. Cuma kan orang mikir loh ini belum lengkap nih legalitasnya. Terus ini belum yakin nih produknya udah kita konsumsi atau belum gitu. Jadi sertifikat halal itu adalah jaminan bahwasanya produk kita itu sudah layak untuk dikonsumsi. Oke, dan for your information juga teman-teman Madura, Tretan di sini bahwasanya halal center ini difasilitasi tempat ya Mbak ya oleh Bakorwil 4 Pamekasan dan juga EJSC. Sudah disediakan di CO Working Space yang setiap harinya Mbak Ren stay di sana ya Mbak ya. Tidak hampir setiap hari karena kan kita harus ada visitasi, tapi 50% lah kalau kita mendatangkan UKM untuk memberikan fasilitasi kita di sini memang karena memang sebelum kenal dengan EJSC kita susah nih untuk mengumpulkan UKM untuk mengadakan penyuluhan apa itu sertifikat halal gitu kan. Alhamdulillah Gayung bersambut, EJSC memberikan saya fasilitas untuk tempat, akhirnya UKM itu untuk mengumpulkan UKM itu enak di sini gitu. Jadi mobilisasinya enak, udah kita ngumpul di EJSC gitu sehingga mereka pada nggak tahu EJSC itu apa gitu. Hanya kita explain lah, jelaskan bahwasanya EJSC itu memang untuk apa? Memberikan informasi tergantung terhadap UMKM yang ada di Madura. Alhamdulillah welcome-nya semua di situ. Luar biasa sekali ya Mbak Ren. Jadi Tretan ini ada kolaborasi yang sangat luar biasa dari Halal Center bersama dengan Bakorwil 4 dan juga EJSC ya, Bakorwil 4 Pamekasan. Jadi sudah banyak sekali UMKM yang ditangani langsung ya Mbak ya oleh EJSC, difasilitasi terkait dengan sertifikat halal ini. Dan kalau boleh tahu nih Mbak Ren, ada berapa UMKM yang sudah ada di bawah naungan EJSC, kalau boleh tahu yang sudah bersertifikat halal? Oke, karena kita bekerja dari tahun 2022, ada sekitar 700 sertifikat halal yang sudah terbit. 700 sertifikat halal yang sudah terbit yang bekerja sama dengan EJSC. Berarti luar biasa banget ya Mbak Ren ya, dengan adanya fasilitas ini justru ini akan mempermudah bagi Mbak Ren sendiri selaku halal centernya, kemudian juga mempermudah pelaku UMKM-nya untuk mengurus izin sertifikat halal ini. Iya benar, jadi sangat dipermudah. Oke, dan kalau boleh tahu Mbak Ren, dari beberapa
pelaku UMKM memang sering bingung Mbak Ren. Ini yang banyak kita temui ya, kalau pelaku UMKM sangat kebingungan bagaimana cara mengurus halal itu sendiri, kemudian juga harus kemanakah kita gitu. Nah, mungkin boleh dong di spill dikit ya Mbak Ren terkait dengan kemana sih sebenarnya pelaku UMKM itu harus mengurus izin halal itu sendiri. Nah, kemudian juga selain itu, sekalipun Mbak Ren sudah stay di EJSC, di CEO Working-nya gitu ya, tapi mereka kan kurang tahu terkait dengan alurnya. Nah, boleh itu di spill dikit mungkin Mbak Ren? Oke, untuk teman-teman UKM yang memerlukan legalitas, baik itu NIB, PIRT ataupun sertifikat halal, bisa langsung ke EJSC atau tongkrongin terus di IG-nya EJSC, karena di situ banyak update acara dan berita-berita yang terkait dengan UKM. Oke gitu ya. Jadi sebenarnya berarti halal center ini akan berdampak besar dong bagi pelaku UMKM. Tapi Mbak Ren, banyak sekali pelaku UMKM yang belum sadar terkait hal itu gitu. Bahkan mereka hanya terlalu mengentengkan, oh ini produk saya sudah laku keras tapi belum bersertifikat halal. Dan sertifikat halal itu sebenarnya kan untuk trust bagi klien, bagi pembeli. Nah, jadi mungkin nih dari Mbak Ren perlu menjelaskan dikit terkait dengan sebenarnya penting banget kita menggunakan halal sertifikat itu. Seperti yang saya sampaikan, bahwasanya sertifikat halal itu adalah jaminan. Kemudian ada yang komen, masakan saya udah laris nih, gitu. Oke, untuk sekarang mungkin karena memang belum ada tindakan dari Satgas Halal, dan Satgas Halal itu bukan saya lagi, nanti ada khusus dari Kemenak langsung, itu akan sidak. Karena memang batas waktu pemberlakuan sertifikat halal itu nanti di 17 Oktober 2024. Jadi masih tahun depan gitu. Cuma apakah tahun depan itu ada fasilitasi halal atau tidak, kita kurang tahu gitu kan. Yang penting manfaatkan yang ada, manfaatkan peluang yang ada, jangan nunggu hari esok gitu. Gunakan kesempatan yang ada gitu. Mumpung Bakorwil membuka lebar tentang fasilitasi, mempermudah untuk mengurus legalitas untuk UKM seperti itu. Nanti kalau sudah 17 Oktober, semua produk yang tidak bersertifikat halal itu dilarang untuk beredar. Boleh dijual tapi harus ada tulisan makanan tidak halal. Jadi pilihannya ada di UKM. Nah, jadi itu yang perlu dinotis ya sama Tretan Madura semuanya, bahwasanya sebelum itu dilarang gitu ya Mbak Ren. Jadi monggo dipersilahkan untuk mengurus sertifikat halal itu tadi, karena memang itu dirasa sangat penting ya Mbak Ren ya, terkait dengan keberlangsungan produk dan juga usaha dari Tretan semuanya. Dan di sini juga Mbak Ren sudah hadir Mbak Rika Rianti, selaku owner dari UD Bunda RR yang tadi sudah saya sapa, kabarnya sehat Mbak Ren. Jadi boleh dong Mbak Rika ini sebagai pelaku UMKM, kalau boleh tahu ini UMKM bergerak di bidang apa terlebih dahulu? UD Bunda RR itu bergerak di bidang kita di makanan. Saya produksi sambal Bunda RR, sambal bumbu hitam. Itu kita mengangkat khas Madura ya, sambal bumbu hitam yang berhubungan dengan bebek Mbak. Jadi sebenarnya apa ya, kita itu pengen mengangkat khas dari Madura. Sebenarnya sih bukan tepatnya di Pamekasan, tapi kita pengen Madura itu bangkit, istilahnya dari kuliner dan lain-lain. Nah, untuk produk kami itu lebih cenderung untuk pemasaran dan lain-lain itu keluar Madura, Mbak. Jadi Jabodetabek itu kita pegang. Jadi untuk sedangkan reseller kami itu pengiriman ke seluruh Indonesia. Karena mereka juga berjualan di marketplace, otomatis kita sangat dari legalitas sangat dibutuhkan. Oke, nah Tretan kalau kita mendengar ceritanya yang sepertinya sangat sudah di mana-mana gitu ya, produk UMKM-nya sudah malang melintang, bukan hanya di Pamekasan, di Madura atau bahkan Indonesia, ini sepertinya sudah mau ke luar ya ini. Nah, jadi bagaimana sih sebenarnya cerita dari Mbak Rika ya, saya panggilnya Mbak Rika. Iya, monggo. Ya, Mbak Rika, ada nggak sih hal yang mungkin sebelum membangun UMKM ini? Kalau boleh tahu sebelumnya itu sudah dari tahun berapa?
menjadi pelaku dari UD Bunda RR? UD Bunda RR itu 2020 Mbak. 2020, berarti sudah 3 tahun ya? Iya, 3 tahun. Sebelumnya 20 tahun saya menetap di Jakarta sebagai pekerja, yang mana jauhlah dari dunia UMKM gitu, yang mana saya benar-benar pagi berangkat, sore berdatang. Yang di Jakarta itu mungkin jam 8 itu masih sore gitu kan. Lelah juga sih. Pada akhirnya saya ada panggilan tugas dari orang tua yang saya harus pindah ke Madura. Saya juga bingung. Saat mau pindah itu gini, mau ngapain gitu loh. Kalau swasta kan istilahnya kita mau mulai dari nol lagi itu udah nggak mungkin. Nah dari segi grade salary dan lain-lain itu udah nggak deh gitu. Jadi pilihan kita mungkin bisa dibilang kata Mbak Ren, gak ada pilihan lain. Iya. Jadi memang sudah harus ya, keharusan banget. Jadi pilihannya itu ya sudah, saya harus menciptakan sesuatu yang bisa saya jual dengan saya sudah punya ibarat kata link di Jakarta gitu kan. Apa nih yang bisa saya produksi? Nah akhirnya saya memilih dengan, karena saya pecinta bebek nih, kenapa saya nggak produksi sambal bumbu hitam. Nah saya senengnya di Pamekasan itu. Nah awalnya gini, saya kenal sama Mbak Ren kan, untuk masalah apa legalitas dan lain-lain tuh di sini tuh di Pamekasan tuh benar-benar difasilitasi. Beda sama di Jakarta yang semua all about money gitu loh. Yang teman saya itu ngurus NIB, PERT, semua itu include Mbak, sampai halal keluar MP itu sekian puluh juta. Nah pas saya launching di sini, legalitas saya lengkap, semuanya lengkap. Beliau nanya, Rika kena biaya berapa? Saya bilang nol ya. Luar biasa sekali, karena ini merupakan fasilitas Mbak Rika. Dan ini kita berada di Madura ya, Madura yang pastinya sudah difasilitasi oleh Bakorwil 4 Pamekasan, yang lokasinya ada di Pamekasan sendiri. Jadi ini sudah menjadi fasilitas bagi pelaku UMKM yang ada di bawah naungan dari EJSC dan Bakorwil 4 Pamekasan. Dan 0 rupiah ya, benar, dibandingkan dengan yang lain gitu Mbak Rika. Oke, Mbak Rika, kalau boleh tahu nih, nah kan pastinya nggak mudah ya bagi seorang Mbak Rika, seorang owner dari UMKM UD Bunda RR ini untuk menjalani hingga 3 tahun berlangsung usaha ini. Nah kalau boleh tahu, sebelum bergabung menjadi bagian dari EJSC Madura dan juga sebelum bersertifikat halal nih produknya, boleh diceritakan sebenarnya prosesnya bagaimana? Sebelum saya mengenal EJSC Mbak, jadi segala sesuatu organik. Dalam artian ya sudah, saya bikin produk, saya bikin secantik mungkin, seenak mungkin, saya kirim ke Jakarta, oke, masih diterima gitu loh, masih jalan. Tapi saya jujur buta dalam masalah tentang penjualan, tentang legalitas yang apalagi nih yang harus kita lengkapi. Itu kita benar-benar nggak tahu mau kemana, ke siapa, karena di otak saya cuman gini, pasti biaya. Pertanyaan saya itu pasti biaya. Ternyata di sini kita diajarin. Saya sering dapat undangan untuk pelatihan-pelatihan. Jadi itu benar-benar, wah ternyata kalau kita mau cari ilmu, cari fasilitas, 0 rupiah gitu loh istilahnya. Kemauan aja, UMKM mau maju, pasti ada fasilitasnya. Cuman kan bingung mau nyarinya kemana. Oke, tapi jangan dijawab dulu Mbak Rika. Kebingungan Mbak Rika maunya kemana dan untuk spill UMKM itu harus kemana gitu ya, biar bisa sukses seperti Mbak Rika dan pastinya di bawah dampingan dari Mbak Ren juga. Jadi jangan di-spill dulu, nanti kita akan tanya-tanya bagaimana kiat suksesnya Mbak Rika sendiri, kemudian juga bagaimana pendampingan dari Mbak Ren sendiri terkait dengan halal itu sendiri. Nah, Tretan jangan kemana-mana, kita akan kembali di sesi selanjutnya.